Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'th wan nahdah. Ashab al-fadilah hadratil muhtaramin sadatil ulama wal masyayikh wal asatidh Kiai Ahmad Rifai, Kiai Zaini, Kiai Brigjen Zainuri dan kiai yang lain, pengasuh pesantren Darul Quran Kiai Haji Dr. Andes Ahmad Rifai, Nyai Haja Maimunah Anwar, Gus Rifki Asyik Master, pengurus NU, Badan Otonom Muslimat Fatayat Ansor, Pagar Nusa, Ibnu PPNU, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, ayyuhal hudur. Alhamdulillah, saya puluhan tahun baru bisa silatul arham ke Tegal Gubung setelah leren jadi PBNU. Padahal 10 tahun, 11 tahun jadi ketua PBNU, rada ngarep-ngarep lah diundang ke Tegal Gubung. Lah ngasih undang ya wis. 11 tahun jawabannya. Alhamdulillah, silatul arham ini dibarengi dengan majlis ilm, pasti akan mendapatkan barokahnya ilmu. Bukan saya, bukan, barokahnya ilmu. Barokahnya multaqo salihin, multaqo ilm wal ulama wal asatid, insyaallah pasti membawa barokah untuk kita semuanya. Manusia itu bahasa Arabnya kalau dilihat dari sisi fisik jasmani basyarun, mak-mak itu ceritanya karena melihat basarnya Nabi Yusuf. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna ma hasyaha ma hadza basyara. Ini bukan basar ini. In hadza illa malakun karim. Bukan basar yang saya lihat ini, malaikat. Sampai mereka tidak terasa motong tangan karena tertarik dengan penampilan basarnya Nabi Yusuf. Oh ya, yang terhormat anggota DPRD, ya Allah palen. Partai Kebangkitan Bangsa, Kang Icin, barang anggota DPR belakang kempet, dengan sering. Iki Kiai Abdul Jamil niki biyen ulama cilik, qari Quran, karo Kiai Abbas, karo Kiai Wahid ya, Kiai Wahid. Zaman ulama cilik. Tokoh masyarakat waktu itu Kumunaji, Mansur, bansernya Mansur, Pak Mansur, Kiai Abdul Rahim, Tegal Bukidul, Man Rosyid dah, Pak Rosyid. Nah, waktu itu tokoh-tokoh pemudanya itu. Ayah saya hampir tiap minggu ke sini, hampir tiap minggu. Ulama cilik jejak terus. Manusia dari sisi lahir, fisik, basarnya apa? Basyarun. Tapi manusia dari sisi spiritual yang non fisik, bahasa Arabnya insan. Apa? Insan. Allah menciptakan kita sebagai insan, diberi 3 kekuatan. Diberi 3 kekuatan. 1, al-quwwatun natiqah, the power of intelligence. Al-quwwatun natiqah, kecerdasan. Kecerdasan itu merupakan anugerah dari Allah yang luar biasa, yang tidak diberikan kepada makhluk selain manusia. Hatta malaikat gak ngerti logika itu, gak ngerti matematik, gak ngerti malaikat. Matematik, logika, internet, bener ngerti. Hanya taat pada Allah itu aja, apa perintahnya lah.
Manusia yang diberi al-quwwatun natiqah. Dan hanya agama Islam, saya baca agama lain, saya baca Taurat, saya baca Injil. Tidak ada agama atau kitab suci yang menghormati, menghargai kecerdasan manusia. Itu hanya Quran. Kita diperintah tadabbur, diperintah tafakur, diperintah ta'akul, diperintah tafakuh. Ini sebenarnya menggunakan akal. Menggunakan sampai tegas sekali, waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu min rabbika fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Gampangannya, sing bisa bener hanyalah orang berilmu. Waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqq. Yang bisa benar apa saja? Orang yang berilmu. Benar berdagang, benar bertani, benar membangun jembatan dan gedung, tak jalan aspal, benar berpolitik, harus dengan ilmu. Nah, apalagi benar dalam memahami agama, harus dengan ilmu. Tidak cukup hanya dengan pesan kilat, tidak cukup hanya dengan mendengarkan pidato, ceramah, nggak cukup. Harus dengan ilmu. Hanya Quran yang ngomong gini, hanya Quran. Artinya apa? Agama Islam, agama yang memberi motivasi, dorongan kepada kita semua agar kita menggunakan akal, mencari jalan kebenaran dengan ilmu pengetahuan. Jadi, gampangan dari yang saya ngomong, pinter itu wajib, bodoh dosa. Ayo ngomong, pinter itu bodoh. Alhamdulillah tinggal gue pinter-pinter. Dari situlah dulu agama Islam datang di Arab. Orang Arab primitif, buta huruf, ummiyin, dolalim mubin, jahiliyah. Rasulullah sendiri ummi. Di tengah-tengah padang pasir yang jauh dari peradaban kemajuan di Mekah, dengan cepat bisa tersebar. Baru 35 tahun sudah sampai ke Cina, yang disebarkan oleh Panglima Qutaibah bin Muslim. Baru 35 tahun sudah sampai ke Maroko, Afrika Utara semua, Mesir, Libya, Jazair, Tunis, Maroko. Dibawa oleh sahabat namanya Uqbah bin Nafi'. Sampai ke Spanyol dibawa oleh Tariq bin Ziyad. Sampai ke Asia Tengah, Uzbekistan, Turkmenistan, Azerbaijan, dibawa oleh Qutb bin Abdullah bin Abbas. Orang ngaji makin ngaji ya, ngaji muka akhir biasalah. Sayangnya di pesantren itu tidak diajarkan sejarah, tidak diajari ilmu mantik, tidak diajari ilmu kalam. Nahwu, fikih, ya dalamnya saya akui pesantren. Bahkan nahwu kalau fikih, waduh, sampai jelimet. Tapi kalau sejarah nggak pernah. Sejarah firaq Islamiyah, Mu'tazilah, Jahamiyah, Jabariyah, Murji'ah, Khawarij, Syiah, nggak tahu itu para kiai, nggak tahu itu. Kitabnya juga asing, nggak pernah dibaca oleh kiai. Al-Minal wan Nihal, Maqalatul Islamiyyin, Al-Farqu bainal Firaq, asing itu kiai, nggak kenal itu. Belum ilmu kalam, sangat kurang mendalami ilmu kalam. Ilmu mantik sangat kurang mendalami ilmu mantik. Tapi bahkan nahwu, sorot, karo apa? Fikih. Waduh, alim-alim gue, langkah lawan lah. Kenapa Islam mudah tersebar? Baru 35 tahun sudah kemana-mana. Karena orang Arab wataknya mudah pergi. Tidak ada keterkaitan dengan tempat kelahiran. Ngajarin yang apa? Membanggakan apanya? Padang pasir. Ya, sekarang baru ada minyak sekarang. Dulu nggak ada apa-apanya. Padang pasir. Ngaboti apa? Ngaboti apa? Orang beli lunga kah? Maka orang Arab rohal, nomaden, mudah pergi. Mudah pergi orang Arab itu. Nggak ada keterkaitan dengan padang pasir.
Maka orang Arab dulu satu sama lain bukan tanya desa kamu apa, bukan. Suku kamu apa? Oh, At-Tamimi. Oh, Al-Tuwaijri. Al-Saud. Bukan desa saya ini RT sekian, desa ini kecil. Nggak ada. Oh, negara masih primitif, manusianya masih berpindah-pindah. Paham betul? Lah hikmahnya agama Islam turun kepada orang Arab supaya Islam cepat tersebar. Karena tidak mencintai tanah tempat kelahirannya. Tidak ngabotin lah, beli ngabotin ini tanah kelahirannya. Coba lawan Islam tekan Tegal Gubuk, 200 tahun di Benteng Lampung durung. Karena cinta banget dengan tanah airnya. Ya Allah, di migrasi banyak abot pisan. Pada saat dikasih setiap keluarga, terkakak 2 hektar, kebun sawitnya udah siap, pada balik maning. Maka hikmahnya Allah menurunkan agama Islam kepada orang Arab. Nabi Muhammad sendiri orang Arab. Dah sampai dinasti Bani Umayyah, Islam disebarkan dengan sangat luas ke Cina, Afrika Utara, Spanyol, sampai ke Afrika Tengah malah, Asia Tengah. Setelah dinasti Bani Abbasiyah berdiri tahun 132 Hijriah, Bani Abbasiyah tidak lagi ekspansi memperluas wilayah Islam, tapi mengisi peradaban Islam, thaqafah dan hadarah Islam. Pendidikan, ilmu pengetahuan, kesehatan, kemajuan, baru setelah Abbasiyah dimulai oleh siapa? Dimulai oleh Harun Rasyid, diteruskan puncaknya anaknya Ma'mun mati diganti adiknya Mu'tasim mati diganti oleh adiknya Wathiq mati diganti oleh adiknya Mutawakkil. 5 khalifah 400 tahun atau 500 tahun inilah agama Islam memegang menjadi pusat peradaban, pusat ilmu pengetahuan. Kalau zaman kini kan Amerika, pusat pengetahuan kecil-kecil Amerika atau Barat, Eropa, Inggris, simbol peradaban dunia kan. Waktu itu yang namanya peradaban Baghdad. Bahasa Arab menjadi bahasa wajib, bahasa negara, bahasa administrasi, surat-surat harus bahasa Arab. Nah, orang-orang Persia, orang-orang Ajam, bukan orang Arab, dianggap kelas 2. Arane mawali, bahasa Arab mawali, kelas 2 lah. Orang Arab jadi pejabat semua, gubernur, bupati, mungkin ya. Lah, orang Persia yang bukan darah Arab, aktivitasnya di ilmu pengetahuan. Mereka sudah punya bekal peradaban yang dibangun oleh bangsa Persia 1000 tahun lebih. 1000 tahun lebih bangsa Persia bangsa yang maju dalam peradaban. Kitabnya terkenal namanya Hammurabi. Raja-raja Persia pinter-pinter, pendidikan maju. Tinggal ganti agama Islam, ganti bahasa Arab. Potensi pinternya ke sana, cerdasnya kah? Maka ulama itu 95% duduk orang Arab. Orang Arab ya anak orang Arab. Imam Malik, Syafi'i, Asy'ari, Arab itu. Pilihan itu orang Arab. Ilmu pengetahuan bangkit dibawa oleh orang-orang Persia, orang Ajam. Contoh, tulisan Arab waktu itu belum sempurna, titik saja nggak ada. Tapi para sahabat apal Quran, beributuh tulisan. Kayak pula apal kulhulah, apal falak anas, beributuh tulisan, beributuh. Gimana? Sampai apal ayat kursi kan, beributuh tulisan. Para sahabat semua hafal Quran, mengandalkan hafalan. Maka tidak butuh tulisan Quran. Nah, setelah Islam berkembang, Khalifah Abu Bakar punya ide, tidak mungkin orang Islam semua hafal Quran. Maka baru ditulis. Bentuk tim penulis 10 orang, ketuanya sahabat Zaid bin Thabit, anggotanya Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Sayyidina Ali, Ibnu As, penulis Al-Quran. Jadi tulisan 30 juz berdasarkan hafalan dari orang-orang sahabat, dibagi-bagi kemana-mana, ke kota-kota Mekah, Kufah, Basrah, Baghdad, Damaskus, Kairo. Baru zaman Sayyidina Utsman, kota satu dan kota yang lain baca Qurannya bertentangan, beda-beda. Sayyidina Utsman, wah ini bahaya ini.
Quran kok beda-beda setiap kota bacanya. Maka Sayyidina Utsman menarik semua mushaf yang ada di kota-kota, supaya kumpulkan ke Madinah, ditulis ulang, tulis maning, dibalain tulis maning. Jadi sudah satu naskah, yang lain bakar, yang lain bakar. Dari sejak itu sampai sekarang namanya Mushaf Utsmani. Mushaf Mang Utsman. Kalau betul diurus sejarah ya, apa Mushaf Utsmani? Nah, urus sejarah nggih, urus ya sejarah ya. Ya setelah Quran itu dibaca di kota-kota itu beda-beda oleh Sayyidina Utsman, ditarik semua mushaf dari kota-kota, bawa ke Madinah, bakar, tulis ulang. Sampai sekarang naskah mushaf resmi dari Mushaf Utsmani. Tapi tulisan Mushaf Utsmani sing asli kula duwe fotokopi ya. Tapi beli kena dibaca. Titik bae langka. Kula duwe belum bisa dibaca. Ba, ta, pada, jim, ha, kok gak ada bedanya. Dal, ro, za sama. Titik bae langka. Mulai ada titik. Ya kenapa? Ya karena mengajarkan hafalan. Beli butuh titik, sahabat beli titik, beli butuh. Bisa hafal, kalau sama hafal kulo, butuh titik beli. Pada tahun 59 ada orang Ajam, bukan orang Arab. Namanya Abul Aswad Ad-Du'ali menggagas titik. Wad'un nuqat 'alal huruf. Ba titik sejeng sor, ta titik lorong dhuwur, ta titik telung dhuwur, jim ning tengah hiji, ha non titik, kok dhuwur siji dan seterusnya. Baru tulisan Arab mulai gampang dibaca bagi orang-orang Ajam. Masih banyak orang kesulitan baca Quran, baca tulisan Arab. Maka ada seorang ulama namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, Farhad Afghanistan segini. Itu Arab itu Arab. Khalil bin Ahmad Al-Farahidi dari Farhad Afghanistan. Ngarang menggagas syakal. Fathah, domah, kasroh, fathaten, domaten, kasroten, tasdid, sukun. Sing gawe di dong Arab duduk dong Arab. Sing gawe wong Ajam wong Persia arane Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Wis ana titik, wis ana harokat, masih banyak orang baca Quran enggak bener. Sahabat bener kabeh, bener kabeh macae. Bareng menak kenang. Berantakan baca Quran. Maka ada seorang ulama besar, berjasa besar, namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam. Siapa? Tahun 224 bikin ilmu tajwid di tilawatil Quran. Ilmu tajwid. Baru ada istilah terminologi izhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, mad jaiz, mad tabi'i. Baru tahun 224 tuh ada ilmu itu. Jadi lamun takon sahabat lebih ngerti apa izhar. Sahabat ditakoni apa izhar, idgham, yang enggak ngerti. Wafat baru ada tahun 224. Dan itu bukan orang Arab, bukan orang Arab. Abu Ubaid Qasim bin Salam. Pun sadiki sempurna wis. Tulisan Quran ana titike, ana harokate, kertasnya bagus, dicetak bagus, sudah bisa ilmu tajwid. Tinggal kita rajin baca. Ayatu haqqin minar rahmani muhdatsatun qadimatun sifatul mausufi bil qidami lam taqtarin bi zaman wa hiya tukhbiruna anil ma'adi wa an adin wa an irami damat ladaina fa faqat kullu mu'jizatin minan ya hadis ya qadim. Ayatu haqqin minar ya hadis ya qadim. Ayatu haqqin minar rahmani muhdatsatun qadimatun sifatul mausufi bil qidami. Muhdatsah dan qadimah Quran. Bahkan dalam mushaf ya baru di tahun 2000, tahun 2010 ke Madinah, tahun Surabaya, ke Jakarta. Kita seneng Kang Asin sing asah. Ketua tim Lajnah Pentas Quran depan lu Ki Asin Arjunangun ketuanya. Baru makhluk. Tapi hakikat Quran sebagai sifatul dzatil qadimah damat ladaina fa faqat kullu mu'jizatin minan nabiyina id ja'at walam tadumi.
Mujizatnya para nabi yang terdahulu hilang, beli langgeng. Nabi Musa tongkatnya hebat, bisa memukul batu keluar air 12 pancuran, bisa memukul laut merah jadi jalan tol, bisa dibanting ular, mengalahkan ularnya para tukang sihir. Tapi masih ada nggak? Masih ada nggak? Tidak, nggak ada. Hebat tapi nggak ada sudah. Nabi Isa hebat, obatnya orang sakit, menghidupkan orang mati. Mujizat Nabi Isa tuh. Tapi kan cuma ceritanya. Tidak, nggak ada sudah. Nabi Ibrahim dibakar, beri mempan. Masih ada? Nggak ada. Tapi mujizat Nabi Muhammad SAW, Al-Quran mujizat khalidah, daimah, damat ladaina fafaqat kulla mu'jizatin minan nabiyyina idja'at walam tadumi. Paham betul? Masa ngajin buka gubuk mungkar nakir? Belum lagi setelah itu lahir beberapa ilmu qiraat, tafsir. Coba, luar biasa peradaban Islam. Amerika dari wonten, belum ada namanya negara Amerika, belum. Eropa masih tidur, masih bodoh, buta huruf masih. Baghdad sudah megang pusatnya ilmu pengetahuan, baik agama pun yang ilmu bukan agama. Pertama kali anak tafsir sempurna dari Fatihah sampai An-Nas 10 jilid. Sayyidina Ibnu Abbas nulis tafsir, Ibnu Abbas, tapi murang jilid lah, kecil. Imam Hasan Basri juga nulis tafsir, hanya 2 jilid. Pertama kali ada tafsir sempurna Imam Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Orang mana itu? Orang Tabaristan, bukan wong Arab, orang Tabaristan. Duduk Yaman itu. Hebat banget. Anak maning Khalifah Umar bin Abdul Aziz tahun 99 Hijriah sedih melihat banyak hadis palsu. Qala Rasulullah, bohong padahal. Qala Rasulullah, palsu. Khalifah Umar bin Abdul Aziz memanggil ulama namanya Syihabuddin Romahurmuzi. Siapa? Saya tahu ulama namanya. Siapa beli? Saya mau mulai. Syekh, ini banyak hadis palsu. Bisa nggak saya bikin ilmu metode menseleksi hadis, informasi lah. Mana yang benar, mana setengah benar, mana yang rendah, mana yang palsu. Seminggu jadi ilmunya. Lapor Khalifah, sudah jadi ilmunya. Namanya mustalahil hadis, dianggap sahih syaratnya ada 4. Murid dan guru ketemu, muttasil. Kalau pulang ngomong kah? Kata Gus Dur, benar itu, karena saya ketemu Gus Dur. Kalau saya ngomong kata Kiai Hasyim, nggak benar. Saya nggak ketemu Hasyim, nggak sahih. Kedua, gurunya itu dhabit, tidak pernah lupa. Riwayat-riwayat apal terus, apal semuanya. Gurunya ya. Yang ketiga, gurunya thiqah, bisa dipercaya. Amanah, nggak pernah nyolong sendal masjid. Apa nih kotaknya, apa mana kotak duit apa? Nomor 3, adil, baru hadis itu sahih. Kurang 1 syarat turun hasan, kurang 2 syarat turun dhaif. Dhaifnya apa faktornya? Mauquf, munqati', maqtu', mursal, mu'allal, mu'an'an, dan seterusnya. Tanya pada Romo Pendeta gereja, ada nggak sampai juara ini Kristen metode menseleksi ini bener-bener siapa riwayatnya? Nggak ada. Pada Injil Lukas itu selalu ngomong mereka berkata, mereka siapa? Lukas itu baru nulis Injil tahun 6 Hijriah. Masihiyah. Lah Nabi Isa wafat tahun 22. Nabi Isa umurnya 22 tahun. Tahun 66 Lukas baru nulis Injil. Sing ngendi riwayatnya siapa? Mutasil ta, muqati'. Enggak ada itu. Takkan mana gereja anak beli metode menseleksi informasi, menseleksi berita. Enggak ada. Hanya di Islam ada ilmu metode menseleksi informasi, benar atau salah, benar atau kurang benar, istimewa apa kurang istimewa, apa lemah. Maka hadis sahih, hasan, dan dhaif. Dhaifnya macam-macam. Paham boten? Ini namanya peradaban Islam, namanya kemajuan Islam namanya. Agama lain nggak ada.
Hanya agama Islam punya ilmu mustalah hadis. Ana maning wong maca Quran salah. Wa annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Salah. Yang benar bacanya wa annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulah. Allah tidak melindungi orang musyrik. Rasulullah pun juga tidak melindungi orang musyrik. Namanya bab ataf namanya. Dari situ lahirlah ilmu nahwu, grammar. Sing pertama kali gagas ilmu nahwu. Ilmu nahwu bahasa Arab, ngatur bahasa Arab, dudung Arab. Namanya Amr bin Qumbur, terkenal dengan panggilan Imam Sibaweh. Kitabnya namanya Al-Kitab 5 jilid. Pertama kali ada nahwu. Mutada, khobar, ismu kana, khobaru kana, ismu inna, khobaru inna. Ya Allah. Hal, tamyiz, maf'ul bih, maf'ul mutlak, maf'ul lah, maf'ul ma'ah. Wong Arab dia ngerti. Kalau sahabat bahasa Arabnya bener semua. Waktu zaman sahabat kanjeng Nabi sahabat ngomong Arabnya kah bener kabeh. Orang main kenang hancur, rusak bahasa amiyah harane. Lah toli bisane bener harus pakai ilmu nahwu. Ilmu nahwu sing aran dudu Arab. Paham mboten? Nanti tokoh-tokoh seterusnya juga ada Ibnu Hajib, As-Sarraj, ada nahwu-nahwu itu. Al-Akhfash, itu bukan orang Arab semua itu. Oh. Melihat indahnya Al-Quran dari 3 sisi. Satu dari konten maknanya. Tidak ada kalimat Quran yang kalam faril. Omong kosong, nggak ada omong kosong. Omong tambahan nggak langka di Quran sih. Semua punya arti. Maka lahirlah menyelidiki ma'ani Quran itu lahirnya ilmul ma'ani. Kemudian bagaimana cara Quran beri penjelasan? Ada yang soreh, ada yang tidak soreh, ada yang ammah, ada yang khassah, ada mujmal, ada mufassal, ada ma'amtal, mital-mital. Lahirlah ilmul bayan. Bagaimana caranya Al-Quran memberi penjelasan. Yang ketiga, struktur bahasanya. Ada menggunakan kinayah, isti'arah, majaz, iltifat. Lahirlah ilmul badi'. 3 ilmu itu namanya ilmul balaghah. Sing gawe ilmu balaghah ku dudu Arab. Namanya Amr bin Ubaid. Nama siapa namanya? Siapa? Amr bin Ubaid. Kalian beri mau lihat tajwid siapa? Kalian beri. Sarapan semayi kan? Ampas kelapa sarapannya, ampas kelapa. Lamun rawi hadis nggak bisa beli cerdas beli. Hadis biasanya kalau rawinya sikoh, dobit cerdas, nggak pernah lupa, dobit. Paham betul? Oh. Itu saya mau cerita Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i orang Arab. Syafi'i namanya Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Abdul Muttalib. Jadi turunan Syekh Abdul Muttalib, tapi dulu Habib duduk. Ya, dulu Habib. Karena nggak lewati kanjeng Nabi, ketemu nih jadnya, kakeknya Syekh Abdul Muttalib. Lahir di Gaza, Palestina yang sekarang sedang digempur oleh Israel. Tahun 150 Hijriah, wafat tahun 204. Mantan ini diwafatnya ning Fustat, Kairo, Mesir. Umurnya 54. Kula 72, insyaallah. 72 enggak sabedina nambah dosa bae. Dudu dosa mateni wong rampok dudu. Hasud, takabur, sum'ah, ujub, riya, saya hebat, saya paling hebat. Orang semua kalah sama saya. Saya paling dosa tok isine gajinya kayak gunung. Kula saya sabendina dosa, dudu dosa nyolong, mateni wong, zina, dudu. Dosa kula gajinya ke takabur. Ya aku dosa gajinya aku dosa aku sombong, takabur, iri, dosa aku gajinya aku. Kadang-kadang masalah dosaku ning kalangan torekot yang sebenarnya torek ilal usul ilallah tukaran. Jadi torekot itu caranya usul ilallah, metode supaya sampai kepada Allah. Aku tukaran. Torekot. Heran saya. Lawan pedagang pantas tukaran.
Torekot tukaran, pantas beli. Torekot itu jalan usul ilallah. Aku tukaran. Kiai pesantren tukaran, pantas beli. Enggak pantas. Kalau gubernur namanya Abdurrahman Al-Mahdi. Gubernur daerah Asia Tengah. Siapa namanya gubernur siapa? Al-Mahdi. Dibuka suratnya. Dibaca. Syekh, saya ingin paham syariat Islam dengan benar. Imam Syafi'i memanggil muridnya, namanya Robi' bin Sulaiman Al-Muradi. Muridnya Robi, sini Robi. Ambil kertas, ambil pulpen. Ayo kita nulis risalah surat untuk Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi. Imam Syafi'i ngendikan, ngomong, Robi nulis. Akhirnya surat Imam Syafi'i berjumlah 300 halaman. Itulah kitab Ar-Risalah. Awal mula ada usulul fiqh, metode memahami syariat Islam. Sadung Syafi'i dari wonten ilmu usul fiqh. Dan yang pesantren juga kurang usul fiqh, didalami kurang. Fakih haram, halal, makruh, sunnah, iyahu. Usul fakih sing kurang pesantren itu. Itu isi kitab risalah. Ya singkat banget, disingkat orang tahun. Pertama, gubernur, kalau Anda ingin paham syariat Islam, harus paham ayat-ayat Al-Quran. Ada ayat muhkamah, sudah jelas. Gak usah ditafsir. Qul huwallahu ahad. Gak usah tafsir, jelas. Ada muhkamah harana. Ana maning mutasyabihah, remeng-remeng. Jadi butuh tafsir ki. Aula mastumun nisa. Suami istri punya wudu senggolan batal. Senggolan itu apa? Nah, menurut Imam Syafi'i senggolan dengan syahwat atau tidak, sengaja atau tidak, batal. Kakek-kakek kalau nenek-nenek senggolan nggak sengaja, batal. Kata Imam Malik kalau syahwat batal, kalau nggak syahwat. Kalau kata Imam Ahmad kalau saling merangkul, lah masa musyarakah kan, lah masa mana musyarakah istri saya, nggak apa-apa, nggak batal. Imam Hambali. Maka jari Imam Abu Hanifah, bu, suami istri punya wudhu, ciuman, pegang-pegang, syahwat, sengaja, gak batal. Asal tidak yang satu, baru batal ya kalau yang satu. Ngerti yang satu, ngerti kan yang satu? Imam Hanafi. Jadi lamas artinya jamaah. Imam Hanafi sih. Lamastum jama'tum. Maka jima baru batal. Itu Imam Hanafi. Ini namanya ayat mutasyabihah. Ana ayat mutlaqah, absolut. Ada ayat muqayyadah, terikat dengan syarat. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, mutlak. Wa ulil amri minkum. Taat kepada pemerintah. Lihat dulu, baik apa enggak pemerintahnya. Namanya muqayyadah, paham betul? Kayak Pak izin. Jalan mana kudu gawe dadani. Baik nanti kita taati ya, kita taati ya. Ini ulil amri namanya, ulil amri. Lamun dan dari jalan gede marin mene bagus, nah, kita taati itu. Wa ulil amri minkum muqayyadah. Itu satu rentetan tapi yang separuh atau 2/3 mutlaqah, 1/3 muqayyadah. Ana maning ayat ammah dan khassah. Yang umum, aqimus sholah, siapa saja, di mana saja, kapan saja, sugih melarat, pinter bodoh, pejabat rakyat, wajib sholat. Yang khusus apa? Walladzina hajaru wa jahadu wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu. Wajib perang, jihad dengan syarat khusus itu kalau lagi perang. Masa kalau aman di ateni kabeh non muslim? Kalau yang aman enggak perang. Kalau kita lagi diserang, ayo semuanya angkat senjata, lawan tuh kalau kita diserang. Kalau enggak wajib perang, enggak. Ada lagi ayat nasikhah dan mansukhah. Sudah paham Quran, harus paham hadis. Kenapa? Karena di Quran hanya global, hadislah yang merinci. Perintah sholat ping suwidak loro di Quran, ping suwidak loro perintah sholatku. Tapi Quran
Tidak menjelaskan sholat itu berapa kali, namanya apa. Wonten betul Quran. Maka jabe wonten belum pasal macam kulhu, falak, nas, fatihah, alif lam mim, lan musawat, ayat kursi, la ilaha illallah, Muhammad, tahlil berkat. Quran betul menjelaskan sholat itu sehari semalam berapa kali. Betul wonten Quran Ibu. Namanya apa? Gak ada di Quran. Di hadis wonten. Furidat alaikum khamsu maktubat. Diwajibkan 5 kali. Namanya apa sholat itu? Al-Zuhur, wal Asr, wal Maghrib, wal Isya, wal Fajr. Hadis Mas, bukan Quran. Paham boten? Jadi wajib kita paham hadis. Hadis pun macam-macam derajatnya. Ada mutawatir, marwahu jam'un an jam'in la yuhtaw fil khidbah khata. Hadis yang enggak mungkin bohong, enggak mungkin salah, namanya mutawatir. Ada hadis masyhur terkenal, ada hadis aziz yang baik, ada hadis ahad, rawinya individual. Ya Allah. Ilmu pesantren, Pak. Ilmu pesantren itu. Wong luar belum ngerti, wong luar belum ngerti. Makanya harus dikaji di pesantren. Ilmunya kayak pesantren nih. Ki Mas Babakan cerdas usul fikih. Almarhum Mas Babakan. Ki Mahrus Luboyo cerdas usul fikih. Pokoknya kalau ahli usul fikih otaknya cair. Otaknya cair. Tidak hanya terpaku pada teks yang ada. Paham betul? Bon. Itu namanya Quran dan hadis, namanya bayan ilahi dan bayan nabawi, nususun muqaddasah. Quran dan hadis namanya nususun muqaddasah, nas yang suci. Sudah paham nas suci Quran hadis masih belum cukup. Kata siapa? Kata siapa? Imam Syafi'i. Wis paham Quran, paham hadis, belum cukup. Harus bayan akli, kecerdasan akal dipakai. Akalnya para imam orang tua gubuk. Akan sampean ampas kelapa, terasi, ikan asin, akal para ulama. Namanya bayan akli. Akal ada 2. Akal rame-rame, kolektif, memutuskan masalah, namanya ijma, konsensus. Contoh yang ijma. Arkanus sholati sab'ata asyar. Rukunnya sholat 17. Takbiratul ihram, an-niyah, niat, al-qiyamu berdiri, qiraatul Fatihah fihi dalam berdiri, ar-ruku', at-tumaninah, al-i'tidal. Sepakat ulama sholat seperti itu. Jadi kalau ada orang nggak mau ikut imam, nggak akan tahu rukun sholat, nggak akan tahu. Syaratnya sholat juga nggak tahu. Kalau ada orang sholat bagus, saya tanya, ente sholatnya bagus banget, belajar dari mana? Oh, saya langsung Quran dan hadis. Wallah, bohong. Kalau jawab Quran hadis, langkan Quran hadis langkan aja. Sampean bagus teman sholatnya, ruku'e, sujudnya, bagus teman sholat. Belajar sendi Quran hadis, bohong. Quran hadis langka. Penjelasan caranya sholat, penjelasan sholat rukunnya 17. Hasil dari ijma'ul ulama. Apa? Contoh begini. Kalau terang-terang dawang, 2 tahun dikira. Wes, akal individual, akal fardi individual. Namanya kias. Apa namanya? Analogi, anasanga. Kias ada 9. Aulawi, burhani, mantiki, jadal, istiqra'i, tamthili, khitabi, syi'ri, iqna'i. Contoh kias burhani. Kias fakta, kenyataan fakta. Sabu-sabu haram tak halal. Ada Qurannya ada? Ada Quran, inna sabu haram. Wonten? Hadis wonten? Ijma wonten? Ijma ulama Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi wonten? Kullu muskirin khamrun. Setiap yang mabukkan berarti khamr. Namanya muqaddimah kubra, premis major. Wa kullu khamrin haram, sedangkan khamr itu haram, namanya qaul syarih, legal statement, fahadha haram, maka ini barang pun haram, namanya natijah shadiqah, positive conclusion. Itu kira lawan kiai paham luar biasa. Tanpa pakai kias gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa apa-apa kita ini.
Kias burhani, kias aulawi. Apa? Kias aulawi. Nempeleng ayah ibu kayaknya buatan. Quran bukan larang. Quran nggak larang Quran. Yang Quran melarang wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Aja ngomong kasar, aja bentak-bentak ayah ibu. Nah, harus pakai kias aulawi. Kalau bentak saja haram, kalau ngomong kasar saja dosa, lebih-lebih fabil aula nempeleng. Ada kias apa namanya? Aulawi. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina. Sing haram apa sing haram? Sing haram apa? Mendekati marak-marak. Wala taqrabu, aja mendekati, aja marak-marak. Az-zina, aja marak-marak nih zina. Sing haram ku zinae. Jawab zinae. Luwi-luwi, lebih-lebih fabil aula. Penting nggih? Mendekati mun haram apalagi namanya kias aulawi. Paham nggih? Nah, ini penting sini pentingnya nih. Dengan adanya metode akal yang namanya ijma' dan kias, lahirlah ilmu fikih. Di ilmu fikih itu karena ada ijma' dan bahkan yang paling banyak kias, ijma' sedikit. Sapina, Sulam, Fatu Qorib, Fatu Mu'in, Fatu Wahab, Iqna, Tahrir, Muhadzab, Majmu' 40 jilid, Mahalli 40 jilid. Hasil karena ada metode ijma' dan jadi kalau ada ormas, organisasi yang nggak mau pakai ijma' qiyas, nggak ngerti fikih. Mulanya para kiai NU, para munas, musyawarah, pertanyaan 15, 2 hari jawab selesai. 2 hari selesai pertanyaan. Hukumnya cloning, hukumnya Jumatan di kantor. Di Jakarta Jumatan di kantor. Jadi aku di rumah masjid jare. Ini kantor, di ben, hukumnya ayo. Hukumnya bunga bank. Walhasil yang ada kejadian sekarang, yang dulu tidak ada, harus kita hukumi dengan pakai otak. Kias namanya. Dengan ada ijma' dan kias, lahirlah ilmu fikih. Ilmu fikih itu hasil dari ijma' dan kias. Kalau nggak ada ijma' kias, nggak akan ada ilmu fikih. Nggak akan ada ilmu fikih. Paham boten? Inilah metode seperti ini yang menggagas ada Imam Syafi'i. Orang Arab. Tapi duduk Yaman duduk. Orang Arab. Oh Palestina duduk Yaman duduk. Duduk Ba'alwi duduk. Al-Muttalibi Muhammad bin Idris Al-Muttalibi namanya, turunannya Syekh Abdul Muttalib, bapak tuh Kanjeng Nabi kah? Oh. Itu peradaban Islam. Takon los ning Kristen tadi apalagi Buddha Hindu apalagi orang Kristen Katolik dua beli metode kayak kita susul fikih nggak punya. Kita harus menjaga merawat thaqafah Islamiyah, culture Islam, yaitu metode memahami syariat Islam dengan usulul fiqh. Tegal gubuk harus ada ulama yang otaknya cair, paham betul menggunakan ijma' dan kias. Otaknya cair gitu loh. Paham betul. Boleh sering ngomongin kempet. Ini kan coba ngaji usul fikih yang serius. Gitu pula ilmu kalam yang serius. Oh coba ke alfiyah sama jelimet. Tuh anak-anak ngaji alfiyah pinter-pinter tuh. Sama jelimet, pinter tuh. Ayo diarahkan cerdasnya anak-anak ini untuk memahami usul fikih. Untuk memahami ilmu kalam, ilmu mantik. Ya, yang 7 kias nanti kalau lagi. Akan main-main kok sing 7 ya. Sing loro bikin burhani karo aulawi. Ana maning. Ana maqulatul asyarah. Apa namanya? Maqulatul asyarah. Bukan kula ngaji. Tapi kiai enggak beri paham apa meneh kula kiai beri paham. Karena kita kula paham bareng kian. Ada 2 nadzam. Ini kitab Ja'a Zaidun, kitab cilikah. Karena Ahmad Zaini Dahlan. Zaidut tawilul abyadu ibnu maliki fi baitihi bil amsi kana muttaqi biyadihi sayfun lawahu faltawa fadihi maqulatun ashrun sawa. Kayak ngajarin mengatakan Zaidun utaiman Zaid iku atawil wong doglong, al abyadu kulitnya putih, Ibnu Malik anak Man Malik fi baitin jero umae bil amsi wingi kana mutaki cetongkrong biadi saya pun tangan nyekel golok lawahum bengkok akan sopo Zaid ing golok faltawam kudu di bengkok opo golok. Paham? Setelah saya paham, luar biasa. Ini namanya kategori 10 makulatil asyarah, agar kita berpikir objektif.
Zaidun utawi Zaid artinya esensi. At-tawilu quantity, al-abyadu quality. Ibnu Malik relasi. Fi baitihi place, bil amsi time, kana mutakin tertongkrong posisi. Biadi saya pun to have, lawahu aksi, faltawa reaksi. Pasal pilih ketua NU atau agak DPR lah, pilih DPR objektif. Jangan karena anak kiai, jangan objektif. Siapa dia? Oh dia Zaid namanya. Seperti apa orangnya? Oh begini ganteng dan tampan. Gitulah. Siapa dia? Gus Dur. Seperti apa Gus Dur itu? Gini gemuk dan gitu. Kualitasnya seperti apa? Kualitasnya, kapasitasnya, kemampuannya. Nah ini. Relasinya, hubungannya dengan orang lain seperti apa? Gus Dur hubungan dengan orang lain seperti apa? Berhasil, pinter, apa gagal hubungan dengan orang lain, pihak lain. Kapan itu? Gus Dur jadi ketua umum PBNU kapan? Di mana? Di Indonesia. Jadi presiden Indonesia tahun berapa? Kapan? Posisinya Gus Dur kuat apa enggak waktu itu jadi presiden? Biar dia saya pun tangannya kegolok, berarti dia punya apa? Punya kekuatan apa Gus Dur itu? Banser, Pagar Nusa, NU, kekuatan Gus Dur tuh. Tony, diapakan kekuatan itu? Lawahu. Zaid dia akan golok. Nah Gus Dur dengan kekuatan Banser Ansor tuh diapakan? Aksirannya. Saya menggunakan kekuatan itu, apa reaksinya? Apa hasilnya? Namanya faltawa dan di bengkok. Reaksi. Jadi sangat penting ini untuk memilih seseorang agar objektif. Siapa dia? Seperti apa kualitasnya? Kapan? Hubungan orang lain seperti apa? Di mana? Dia punya apa? Apa aksinya? Apa reaksinya? Paham boten? Esensi, quantity, quality, relasi, time, place, posisi, to have, tangan kegolok tadi to have, memiliki golok. Lawahum bengkok akan aksi, faltawa jadi bengkok reaksi. Ampun zaman kita milik ketua NU ya kalau duit sama sih beli kober, makulah terasar, beli kober, pinter kayak apa, sugih kayak apa, pinter kayak apa, cerdas kayak apa kalau nggak ada duit. Zaman duit kan zaman duit. Wes beli esensial lah. Karpe, yang penting duit. Milikku harus begitu. Harus begitu. Kualitas seperti apa? Dia itu dari mana? Kapan belajarnya? Di mana belajarnya? Alumni apa? Hubungan orang lain seperti apa? Dia punya kekuatan apa? Aksinya seperti apa? Actionnya itu loh. Sehari-hari aktivitasnya seperti apa? Selain dia aksi apa reaksinya dari masyarakat? Apa akibatnya lah? Ya Allah, namanya makulatul asyarah. Ning pondok diwaca go pasaran kayaknya beli paham atau santri apa maning. Ya Allah, itu pesantren Imam Syafi'i berjasa besar membangun metode memahami syariat dalam suratnya namanya Ar-Risalah yang ditujukan kepada namanya gubernur siapa? Nah, lupa sudah. Abdurrahman Al-Mahdi. Yang nulis surat siapa? Yang nulis suratnya itu siapa? Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Ya Allah. Ini baru contoh ilmu ulama agama. Waktu itu pusatnya di Baghdad. Belum lagi ilmu yang lain. Dokter yang menyelidiki penyakit cacar. Pertama kali di dunia ada dokter menyelidiki penyakit hisbah cacar. Abu Bakar Ar-Razi. Kitabnya namanya Al-Hawi. Orang pertama kali menggagas matematik, ilmu hitung, Jabir bin Hayyan Al-Azdi. Wafat tahun 161. Sing gawe nol, mau nilangkan nol mau nih. 10x, ya x 10 ya. Maka 20, x-nya loro, 30, x telu. Imam atau Syekh Yusuf Al-Khwarizmi dari Khwarizm, bukan dari Yaman bukan, dari Khwarizm. Menggagas nol. 10, 10, 100, 100, 1000, 1100. Gampang betul barang anak kosong. Duduk Eropa, duduk Amerika. Amerika belum lahir. Amerika lahir abad ke-17. Negara Amerika itu lahir muncul abad ke-17, 1600, tahun 1600. Eropa belum ngerti apa-apa. Baghdad sudah menggagas angka nol. Siapa yang gagas namanya? Yusuf Al-Khwarizmi. Yang menggagas kacamata siapa? Hasan bin Haytham. Yang menggagas boslah navigasi mana utara, mana selatan, mana barat, mana timur. Karena waktu itu orang kalau di padang pasir atau di laut mau sholat kiblatnya dia. Akhirnya kompas tuh. Yang pertama kali gawe ku barane Ahmad bin Majid.
Sekarang namanya alat navigasi. Pesawat pakai itu, kapal juga pakai itu. Jakarta mau terbang ke Surabaya, pasti ngetan. Pasti ngetan pesawatnya itu. Armani Medan ke utara kan, pasti ngalor. Karena alat navigasi. Pun. Apalagi orang pertama kali menyelidiki ruang angkasa, astronomi, Abdurrahman bin Hawqal. Orang pertama kali menyelidiki peredaran darah dalam tubuh manusia, Abdurrahman ibn Nafis. Sehingga alat musik, organ, wong Islam, Abu Nasr Al-Farabi. Buku yang arane kitab Al-Musiq Al-Kubra, The Big of Music. Kalau gadah kitab, Abu Nasr Al-Farabi. Bagaimana cara membuat organ. Tuh, peradaban Islam 500 tahun berpusat di Baghdad. Muncullah ilmu kalam, Wasil bin Atta, An-Nadzam, Abu Al-Alaf, Abu Ali Al-Jubai, Al-Ash'ari, Al-Maturidi. Maturidi itu Arab, Maturidi. Al-Ash'ari Arab, Al-Ash'ari Arab. Turunan Abu Hasan turunan Abu Musa Al-Ash'ari, sahabat Abu Musa turunannya. Al-Baqillani, Abu Bakar Baqilan, Afghanistan. Ghazali, Khurasan, Iran, sekarang Iran. Imam Haramain juga Khurasan. Imam Razi, Kota Roy. Dari Kota Roy, sekarang masuk ke kota Tahran. Di Iran, ibu kota Iran. Pinggiran kota Tahran, ada kampung Roy. Maka Ar-Razi, asalnya Ar-Royi asalnya. Walhasil ulama-ulama itu usai dari nomor 2, Mesir. Imam Sufi juga dari Baghdad. Al-Karhi, Sayyidina Sakti, Abu Qasim Junaid dari Baghdadi, Al-Hallaj, Abu Yazid orang Damaskus, Dunun Al-Misri orang Mesir, As-Sarwardi Baghdad, sehingga ada awal Ma'arif kita Ma'arif. Apa lagi? Al-Ghazali Ibnu Sab'in orang Maroko, sufi besar. Langkau Yaman. Ahli hadis 10 orang sing Arab siji. Imam Muslim Arab. Sing sanga dudung Arab. Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Daraqutni, Darimi, Ibnu Khuzaimah, Baihaqi, Al-Hakim. Tidak satu pun orang Arab. Masya Allah. Man. Itu baal itu semua hadis. Bukhari Bukhara, Uzbekistan. Waktu pun kuburan Arpilang, Bung Karno kan diundang di Soviet. Saya mau datang ke Soviet kalau saya ingin ziarah ke kuburannya Imam Bukhari. Presiden Soviet nggak tahu. Orang-orang PKI komunis mana cari perintah anak buah cari ketemu di Uzbekistan. Waktu masih ke bawah Soviet waktu itu dibangun sama sekarang tuh jasanya Bung Karno tuh kuburan Bukhari dibangun. Ibnu Sina orang Uzbekistan. Turmudi kota Turmud juga di Persia. Walhasil 95% ulama bukan orang Arab. Yang orang Arab bisa dihitung Syafi'i, Malik, Al-Ash'ari, siapa lagi? Ya. Hasan Basri, bukan. Itu Imam Hasan anaknya bapaknya aran Yasar, wong Majusi ditahan, juga ke Madinah. Kalau mancing Islam, tujuan Hasan, kalau pinter lu, Sayyidut Tabi'in. Bapaknya wong Majusi. Agama Zoroaster. Itulah agama Islam sekali lagi mendorong agar kita menggunakan al-quwwatun natiqah. Apa namanya? Kecerdasan. The power of intelligence. Yang kedua, Allah menciptakan manusia diberi kekuatan al-quwwatul mutakhayyilah. Apa? Yang keras. Apa? Mutakhayyilah. The power of ide. Cita-cita, kemauan, hasrat. 2. Yang satu namanya nafsu ghadabiyah, yang satu lagi namanya nafsu syahwatiyah. Nafsu ghadabiyah, saya jadi DPR, saya jadi ketua NU, saya jadi direktur, saya jadi imam masjid, saya jadi kepala, komandan, panglima, kamu anak buah, pemimpin. Datang dari apa datangnya? Nafsu ghadabiyah. Hawa nafsu ghadabiyah kalau diniati dengan baik, caranya benar, tujuannya ibtigha amardhatillah. Isun kudu dari Bupati Cirebon. Lamun isun dari Bupati akan saya bangun begini programnya. Niat siapa? Ibtigha amardhatillah. Iku kurku hawa nafsu ghadabiyah lu ganti arane
himmah. Apa namanya? Orang paling himmahnya besar siapa? Rasulullah SAW. Nafsu ghadabiyah Rasulullah jadi himmah. Muhammadun qaimun lillahi dhu himami. Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Muhammadun thabitul mitsaqi hafidhuhu. Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Saya tidak mau kalah. Islam harus menang. Ngalami di nasihatin pamannya Abu Thalib, Muhammad, kamu tuh akan dibunuh. Leren dingin, istirahat dulu dakwahnya. Akmal akan dibunuh Abu Jahal, CS. Kamu sampai enggak? Leren dingin aktifnya NU pas dipateni aku pribadi. Ya langsung leren. Leren dingin jadi guru madrasah saya pas dipateni aku. Nabi jawab, wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamar fi yasari ala an atuka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika duna. Demi Allah, seandainya orang Quraisy meletakkan matahari tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar saya berhenti dakwah, tidak akan berhenti sampai Islam menang atau saya mati. Mau konten betul sampean? Tegal Gubuk harus begitu ah. Tegal Gubuk harus begitu dong. Waktu pilihan umum pengen P3 terus partai NU, suara paling kata Tegal Gubuk. Di DPR Pak Syafi'i itu pamannya istriku lah, istriku lah Syafi'i Gempol. Di DPR suara paling banyak dari Tegal Gubuk, terus Syahron, terus Istiharno, satu lagi siapa ya? Sahari, aja ada 4 anggota DPR. Itu ada 4, Syafi'i, Syahron Arjinangun, Sahari, Istiharno. Ada 4 orang waktu zaman 71 gebugan tuh. Suaranya paling utuh dari mana? Partai itu. Dari Tegal Gubuk. Itu harus kita lanjutkan. Harus kita teruskan. Jangan merosot, jangan. Apapun kita harus menang. Itu loh. Paham betul? Namanya apa namanya? Himmah. Para wali songo, himmahnya besar. Islam tersebar di Nusantara ini. Ki Hasyim Asy'ari, himmahnya besar. NU harus besar. Besar betul NU. Bung Karno. Indonesia harus merdeka. Duit apa? Duit senjata canggih. Betul. Duit apa? Himmah. Kiai-kiai kayak pondok pesantren kudu berhasil, harus besar. Hempet, Arjunangun, Babakan, Buntet, Gedongan. Dengan apa itu? Dengan uang? Enggak. Himmah. Santri harus himmahnya besar. Himmah datang dari nafsu ghadabiyah, tapi nafsu tersebut dipoles, niatnya baik, caranya benar, gayahnya lillahi ta'ala. Gak boleh kalah. Kalah itu dosa. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalau kamu benar-benar orang beriman, jangan kalah, jangan di bawah. Wa antumul a'laun, menang di atas. Siapa? Menang itu wajib, kalah singkara sekali Jawi sekarasa. Menang itu kalah. Awas kalau kalah, awas. Itu namanya himmah. Itu menang. Itu guyon. Kan jadi perang menang terus, kalau besar. Uhud kalah. Badar menang, Ahzab menang, Mu'tah menang, Fatu Makkah menang, Hudaybiyah menang. Sekarang perang Uhud kalah. Ya Allah, Kanjeng Nabi giginya sampai copot satu, patah satu. Jadi Tolhah sampai tangannya jemper menahan panah, ngalang-ngalangin Kanjeng Nabi. Sama Dihyah meninggal syahid di situ. Hamzah bin Abdul Thalib wafat itu. Yang kalah cuma Uhud, lainnya menang semua. Orang Tegal Gubuk tidak boleh kalah. Kalah dosa. Paham betul? Kalah. Ayat Quran jelas, duduk ulang ngomong duduk. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Namun kamu benar-benar orang beriman, tidak boleh kalah, tidak boleh di bawah. Wa antumul a'launa di atas, menang. Apa beda? Rebutan kepala mandor pasar menang. Rebutan lurah menang. Kepala RW RT menang. Apa menang? Direktur menang. Kepala desa, kepala yus menang. DPR menang. Bupati harus menang. Kok rebutan apa baik Tegal Gubuk harus menang. Kalau betul-betul kita orang paham betul? Yang nomor 2, quwwatul tahailah itu didorong oleh nafsu syahwatiyah. Apa? Nafsu apa? Saya harus kaya.
isun kudu sugih. Aja mau 9 orang paling sugih naga 9. Sinarmas, Tommy Winata, Wilmar, Aguan, Lipo, 9 orang yang menguasai harta Indonesia ini. Tinggal gubuk harus ada orang kaya, sayur kaya, namanya nafsawatiyah. Lamun niatnya bagus, caranya benar, tujuannya lillahi ta'ala, maka syahwatiyah gantiarannya azimah. Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu, wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu. Fatakburu fi ainil saghiri sigharuha, wa tasgharu fi ainil azimil adaimu. Makarim, adaim, kejar dengan azimah. Sayyidina Utsman kaya, Pak. Sayyidina Utsman kaya. Pernah sedekah gandum diangkut 700 onta. Sayyidina Utsman kaya. Syekh Abdul Qadir Jalani kaya. Suatu hari ziarah ke Mesir. Abdullah orang Baghdad. Berangkat ke Mesir, ziarah tentang Imam Syafi'i. Yang Syekh Abdul Qadir Jalani ziarah. Oh zaman kini baru SAG belum jalan SAG pada perguruan swasta mana? Syekh Abdul Qadir Jalani kutub wali kutub jalan Imam Syafi'i teng Mesir mangkat bar di desa Pustot ada dusun Pustot yang kono iringan Syafi'i Abu Sa'id Ansori iringan mana Waqi Ibn Jarrah rada mana Ibnu Hajar Asqalani kumpul kabeh ulama besar itu bar ziarah mana melihat masyarakat sekitar kuburan Imam Syafi'i gak punya rumah tingkleler. Syekh Abdul Qadir Jalani cepat bayari tanah 10 hektar diwakafkan untuk penduduk desa Pustot. Sampai sekarang habis kini rusun ada tulisannya Auqaf Syekh Abdul Qadir Jalani. Wali Sugi Loman. Tegal bukan beli tegal bukan. Anda beli pun. Anda beli. Kiai Wahab menyebarkan NU sampai ke Palembang tahun 30, 35, 35 tahun-tahun itulah. Sampai ke Palembang ketemu karo Kiai Kamil Soleh orang Semarang asli ya, pendiri NU. Pandeglang Menes ketemu Kiai Abdurrahman, pendiri NU. Bogor Ajengan Pagentongan Abdul Hamid Ahli Falak, pendiri NU. Betawi Guru Marzuki Cipinang, Cirebon Kiai Abbas, pendiri NU. Semarang Kiai Ridwan, Lasem Kiai Bamasum, Kudus Rasanya Kudus, Cepu Kiai Ihsan, Lombok, makan Lombok mana? Tahun dulu, tahun 30 pilal. 30 apa, 35, 36, sampai dengan Lombok. Berdiri NU di Lombok, Kiai Faisal pertama kali NU. Iku kiwa muter-muter tanpa proposal. Duitnya dewek. Barokah Ki Wahab kita NU sampai sekarang masih urip. Ya tenaga, ya pikiran, ya duit. Karena kita sekarang mengandalkan proposal. Waktu kanjeng Mi'raj, Nabi Mi'raj, ningali ada orang bangkit dari kuburan, gede dhuwur, uang gede dhuwur, harus diparkir di dalam mukanya bolong, langkah dagingnya, kropos. Kanjeng malah kaget, man huwa Jibril, siapa itu Jibril? Gede dhuwur tapi mukanya bolong, langkah dagingnya. Oh, diku umat panjenengan yang rajin bikin proposal. Ya kayak NU bakalan daging ambrok kami bakal untuk NU. Ayo kita sedapat mungkin cari uang yang halal, tegal gubuk jadi orang kaya semua. Itu namanya azimah. Pulang ngomong kayak gitu berarti pulang ngomong sampai meremehkan ibadah, betul. Jam 3 tangi tahajud, ya kula kelakuan kula. Kalau sampai jam 2 lah, jam 2 serok, jam si dia serok lah jam 3 lah sih. Jam 3 tahajud. Toli istighfar ping 100, lihat kakek. Sholawat ping 1000. Toli Alif Lam Mim Sajdah sepisan, Yasin sepisan, Waqiah ping 3, Tabarok sepisan. Pun tantekan subuh, jamak kali sholat subuh.